Selamat siang kakak. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitasnya kakak. Izin memperkenalkan diri kak. Nama saya Felicia Almasari Longa, akrab disapa Alma, dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2024. Maksud saya menghubungi kakak adalah saya ingin mewawancarai kakak mengenai beberapa hal kak. Yang pertama, bolehkah saya tahu nama panjang dari kakak? Aman aja. Oke. Veronica Floridaviani. Oke kak. Tercepat kak. Veronica Floridaviani itu nama lengkapnya saya. Oh ya kak. Kalau nama panggilnya kakak? Nama kakak? panggil Nani. Oh kak Nani. Iya. Oke kak. Kalau boleh tahu kakak asalnya dari mana? Saya dari Maumere. Dari Maumere. Iya. Dari Bajawa pasti. Iya kak. Kalau asal SMA-nya kakak? SMA Katolik Veteran Maumere. Dari SMA Katolik Frater Maumere kak. SMA Frater sih biasanya kalau orang. Oh iya kak. Kalau kakak dulu masuk di prodi kedokteran lewat jalur apa kak? Saya jalur mandiri. Lewat jalur mandiri juga kak. Oke sama kak. Oh sama. Iya kak. Kalau kakak seperti yang kita tahu, kalau di prodi pendidikan dokter itu merupakan prodi yang lumayan sulit kak. Iya, untuk betul. ya, Setuju. kak. Kira-kira bagaimana sih kak cara kakak untuk bisa bertahan di prodi pendidikan dokter, sedangkan yang pada kenyataannya itu sulit bagi saya juga yang baru masuk ini, sulit untuk menyesuaikan diri dengan dunia kedokteran kakak. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sendiri awalnya berat sekali, tapi ya itu ingat lagi dari awal kan sudah pilih mau jadi dokter kan, jadi kayak ya sudah, kalau misalnya sudah diterima masuk, berat maupun tidak kita harus tanggung jawab dengan pilihannya kita masing-masing kan. Iya kak. Kemudian juga kita ingat orang tua sudah berkorban, apalagi jalur mandiri ada juga pasti relate kan gitu. Pasti biaya yang dikeluarkan bab mama tuh banyak, terus mereka sudah taruh harapan untuk kita, banyak orang juga sudah mendukung ya. Malu juga kalau kita tidak bisa pertanggungjawabkan itu. Kemudian kesian bab mama, nanti mereka kayak merasa usaha mereka sia-sia, apalagi sudah keluarkan biaya yang tidak sedikit ya, untuk masuk apalagi mandiri gitu. Intinya ingat itu dulu yang pertama, motivasi. Nah itu kurang lebih kalau digabung disingkat jadinya motivasi. Jadi motivasi untuk diri sendiri, aspeknya karena pertama kita yang pilih, kita mau masuk ke dokteran, sudah masuk ya pertanggungjawabkan itu. Iya, kan? Mau keluar tidak harus maju terus, nanggung istilahnya kan. Kemudian orang tua sudah perjuangkan untuk kita juga harus balas perjuangan orang tua dengan rajin belajar dan harus bisa survive sampai dapat gelar dokter. Kemudian yang ketiga itu apa ya si diri sendiri juga, cari lingkungan pertemanan yang mendukung. Kalian pasti kan ada kelompok test case kan? Iya kan. Nah sebenarnya tidak bergantung pada kelompok test case, tapi sejauh ini dari pengalaman saya sendiri, teman-teman di kelas juga bisa jadi lebih dekat itu dengan teman-teman kelompok test case. Tapi ketika nanti kalian sudah mulai berinteraksi lebih banyak, misalnya di biomedik itu kalian pasti banyak pertemuan offline karena kan praktikum, lihat kadaver dan sebagainya. Nah ketika kalian ketemu offline itu tuh coba saja berani untuk komunikasi dengan teman-teman. Nanti dengan sendirinya kalian akan rasakan mungkin setahun, kurang lebih 1 atau 2 semester kalian sama-sama ketemu terus, nanti kalian bisa jalin hubungan dengan sendirinya, kayak berteman. Awalnya yang kita tidak saling kenal bisa jadi teman dekat, tidak ada yang tahu. Jadi kalau bisa cari teman juga yang membangun gitu, tapi jangan pilih-pilih teman, itu penting. Oke kak, terima kasih. Kalau kak tentunya nih kita, kalau masing-masing orang tentunya kita tuh ada moto tersendiri dalam diri kita masing-masing. Kira-kira boleh tahu motonya kakak tuh apa selama mungkin dari kakak dari SMA sampai sekarang, mungkin motonya sama atau motonya sudah berbeda kak? Oh ya, oke. Kalau dari saya sendiri, ini moto saya pakai kayaknya waktu awal PKKMB, waktu awal masuk kuliah, dan kayaknya sama deh. Jadi motonya saya itu turn the pain into power. Jadi ubah sakit tuh menjadi sebuah kekuatan. Nah, Oke kak. Kakak kalau boleh tahu, kakak anak keberapa dari beberapa saudara? saya 2 bersaudara. Tebak saya anak keberapa? Anak pertama. Iya, anak pertama. Jadi kami tuh 2 orang cewek semua. Saya sama adek bedanya 6 tahun. 6 tahun. Jadi saya sekarang kuliah, dia baru SMP kelas 2. Istilahnya kakak nih jadi Iya. Oke kakak, kalau adakah capaian prestasi yang kakak capai selama kakak berada di prodi pendidikan dokter? Boleh sharing prestasi yang kakak sudah capai selama ini,
Lalu pengalaman organisasinya kakak, boleh diceritakan kak? Oke, boleh. Kalau prestasi sejauh ini sedikit. Baru 2. Nah, kalau itu pembagiannya jadi akademik dan non akademik. Kalau yang akademik itu baru-baru, kalau ada yang mungkin sempat searching di IG UGM, itu mereka ada buka lab anatomi. Nah, jadi mereka adain lomba anatomi the movies, nama nama kegiatannya gitu, kayak perlombaan anatomi the movies. Nah, jadi kemarin tuh saya diberitahu sama teman untuk coba ikut aja sama dokter Regina, kalau ada yang tahu. Nah, beliau yang bantu jadi dosen pembimbing kan untuk lomba itu, sama kami per tim, di satu tim 2 orang, saya sama teman Dina, terus ada 2 kelompok lagi, jadi kita 3 kelompok. Nah, jadi kami itu lomba, jadi kita buat poster anatomi. Nah, poster anatomi, jadi disuruh buat, kalau kami tuh ambil subtema Bone Make Us Move. Jadi yang dibuat di poster itu adalah kita memuat komponen tulang-tulang di tubuh manusia secara anatomi saja, bukan penyakit kan. Temanya banyak, kita ambil yang itu, yang anatomi saja. Nah, kami ambil tuh yang ekstremitas atas, jadi daerah bahu sini sampai ke pergelangan tangan. Ya, ikut itu, terus ya puji Tuhan dapat juara 1 untuk subtemanya. Jadi kalau bisa dibilang itu lomba tingkat nasional, dan untuk kami sendiri puji Tuhan bisa raih prestasi untuk itu, untuk subtemanya juara 1. Kalau pengalaman organisasinya kakak? Kalau organisasi sejauh ini saya diberi kepercayaan kalau untuk tahun ini jadi ketua divisi Pengmas, pengabdian masyarakat untuk HMPD, terus juga ketua, saya ada ikut komunitas Aksi Tangan Tuhan. Itu ada salah satu lebih tepatnya dokter yang juga membantu kita di sini. Nah, beliau dengan beberapa dokter lain itu buat komunitas namanya Aksi Tangan Tuhan. Nah, saya dipercayakan untuk jadi ketua divisi kreatifnya itu komunitas. Nah, kemudian saya juga berpartisipasi di salah satu anggota TBM Komodo. Nah, saya masuk divisi medis anggota TBM Komodo. Ya, kurang lebih itu. Kayaknya sejauh ini baru 3 organisasi itu saja. Kak, kalau untuk saya pribadi, kalau dari pengalaman waktu saya SMA kan pernah tergabung di organisasi nih kak. Itu kalau menurut saya nanti kita tuh lebih sibuknya tuh ke organisasinya dibandingkan dengan belajar. Sedangkan kalau misalnya sama kakak nih di dunia kedokteran tentunya sudah sulit. Nah, bagaimana sih cara kakak membagi waktu untuk mengikuti organisasi di kampus? Terus bagaimana kakak membagi waktu untuk belajar kakak? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau bagi waktunya itu memang susah, saya akui susah. Tapi kembali lagi kita harus tentuin prioritas. Kita utamakan yang urgent dulu, apalagi yang deadline-nya dekat. Kalau misalnya ujian sudah dekat, terus kan organisasi ini sebenarnya kita kan nanti dibagi per PJ ya, penanggung jawab gitu kan. Pasti tugasnya sudah dipilah satu persatu. Nah, itu tinggal selesaiin tugasnya. Kalau memang tugasnya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, selesaikan itu dan bisa nyicil belajar lagi. Misalnya ujiannya minggu depan hari Senin, jadi kayak hari Senin yang sekarang itu kita, kalau misalnya ada tugas organisasi ya kita kerjakan, memang di sela-sela waktu yang kosong itu bisa pakai untuk belajar. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya tergantung lagi tipe belajarnya ada nanti seperti apa. Kalau saya tipenya yang, kalau misalnya CSL minus misalnya, itu saya tipe yang harus baca, pahami, kemudian coba ringkas sendiri lagi. Jadi kayak tulis lagi di halaman yang baru. Harus begitu supaya saya bisa ingat. Kemudian praktek ulang. Kalau misalnya minus sendiri tuh pasti butuh waktu yang tidak singkat ya untuk belajar. Jadi kayak pakai temukan metode belajarnya seperti apa, kemudian harus terus usahakan untuk ulang-ulang terus metode belajar itu. Kemudian kemudian kalau misalnya U-Block ya, selain kalau bisa di kelas tuh dengar dengan baik materinya dokter atau dosen yang bawakan. Kalau bisa kan PPT-nya disebarin atau di-download di Pendrive kan, link Pendrive. Nanti download. Kalau saya biasanya pakai PDF, terus nanti dicatat apa yang hal baru yang disampaikan dokter, tinggal ditambahin di slide PPT yang sedang dokter tampilin di depan. Kemudian nanti di kos atau di rumah belajar lagi, baca lagi, sempetin itu. Oke kakak, bolehkah kakak memberikan membagikan tips dan strategi belajar kakak yang kakak gunakan dari kakak masuk di prodi pendidikan dokter sampai dengan saat ini kakak? Boleh. Kalau sebenarnya awalnya itu sangat-sangat fleksibel. Kalau
sampai sejauh ini itu saya masih cari metode belajar. Tapi yang sudah saya dapatkan itu untuk itu CS minus. Minus itu kan harus A ya, tidak bisa amin, tidak bisa yang lain. Jadi harus A. Kalau remedial tuh kalau tidak salah kemungkinan sudah tidak bisa dapat A lagi. Jadi harus one shot istilahnya. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus forsir kan. Itu kalau metodenya saya untuk minus ya dari jauh-jauh hari, misalnya sebulan, kalau rajin banget sebulan. Kalau saya biasanya 2 minggu tuh mulai nyicil. Nanti caranya kan banyak pertemuan tuh di CSL kan, nanti bagi per pertemuannya seperti apa, kemudian nyicil per pertemuan. Satu hari tuh targetkan minimal 2 atau 3 pertemuan tuh sudah bisa hafal bukan catat. Jadi kayak baca, ingat, ringkas, hafal, ulang terus seperti itu. Jadi harus bisa punya target dalam sehari untuk belajar. Kalau misalnya untuk ublok sendiri, ke tipsnya sih itu kayak yang saya bilang tadi, di kelas perhatiin dosen. Kalau misalnya susah, tipe yang kayak dengar aja dulu, ya sudah dengar saja, intinya catat. Terus nanti kalau misalnya sudah selesai, ada waktu luang setelah urus keperluan yang lain, baca. Atau tidak ada hal yang membuat penasaran, cari tahu gitu. Oke Kak, kalau untuk Kakak sendiri, Kakak pernah tidak merasa stres, Burnout. ya kalau tidak depresi begitu Kak, karena banyak tugas, atau mungkin di saat ada tugas banyak atau tugas numpuk, tapi Kakak harus membagi waktu untuk misalnya untuk mengikuti organisasi di kampus Kakak? Kalau misalnya untuk stres ada itu pasti sih. Tapi kembali lagi, yang pertama itu ingat tanggung jawab. Malu juga kalau misalnya tidak bisa dikerjakan kan. Jadi mau tidak mau kerja. Kalau misalnya capek, kayak sudah ngeblank, lepas, nonton TikTok, masak, bersih-bersih, atau buat apapun yang kayak misalnya kebiasaan, kayak suka gambar. Kalau suka nyanyi ya nyanyi, denger lagu. Kalau suka scroll TikTok, scroll. Pokoknya alihkan, tapi jangan sampai lebih dari 1 jam ya. Kembali lagi, ingat lagi, kalau misalnya butuh referensi ya sudah, scroll TikTok sedikit lagi, buka Pinterest dulu cari referensi, kembali lagi. Nah, sebenarnya kayak gitu aja. Intinya kalau capek, istirahat, setelah itu lanjut lagi sampai tuntas dulu, baru benar-benar mau tidur, mau guling-guling, apapun itu terserah. Nah gitu. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Kalau misalnya Kakak stres, berarti caranya Kakak untuk keluar dari stres itu nonton TikTok. Pokoknya buat hal yang buat senang. Gambar. Saya biasanya kalau stres itu ya itu nonton TikTok, kayak scroll, dengar lagu, gambar. Pokoknya buat hal yang saya suka saja. Atau tidak kayak masak, bersih-bersih. Enggak, mesti cuci piring aja. Kalau misalnya ada cucian. Kalau tidak scroll TikTok biasanya, atau tidur, itu tergantung. Kalau saya biasanya gitu. Oke Kak, Kakak kalau boleh tahu bagaimana sih dukungan yang diberikan oleh keluarga, terutama Bapak dan Mama, terus adiknya Kakak dan keluarga-keluarga lain selama Kakak menempuh pendidikan di pendidikan dokter ini Kak? Oke. Kalau misalnya dukungan tuh lewat doa. Doa yang kedua tuh saya biasanya selalu VC Bapak Mama. VC keluarga. Setiap hari tuh harus ada jadwal VC. Even 1 kali pun harus ada. Jadi VC, kemudian cerita. Nanti kalau misalnya ada hal yang buat saya kayak pikiran, saya nanti biasanya sharing ke Mama. Kalau Bapak kan bisa sibuk, jadi sharing ke Mama. Pasti dukungannya bilang tidak apa-apa, intinya jalani saja, istirahat. Pokoknya dengan mendapatkan dukungan seperti itu, even hal kecil kayak istirahat saja, nanti baru mulai lagi, itu tuh sederhana tapi sangat-sangat membantu. Intinya kayak ya udah VC gitu. Intinya selalu ada komunikasi dengan bapak mama dan keluarga. Kemudian teman-teman juga. Kalau ade biasanya VN, pokoknya buat hal lucu lah. Jadi kayak hal absurd tapi tetap buat saya terbantu, kayak terhibur gitu. Kak, kalau selama Kakak menempuh pendidikan di kedokteran Kak, apakah Kakak tuh kayak macam kalau belajar itu ya harus belajar terus, hati boleh pergi healing seperti yang orang-orang bilang biasanya kalau anak-anak kedokteran tuh jarang gitu untuk mau healing dengan teman-teman. Kebanyakan tuh di dalam kamar belajar sampai pagi, bangun keluar kuliah lagi gitu. Kalau saya sebenarnya healing dong, tidak mungkin tidak healing. Tapi kembali lagi, kalau misalnya itu urgent yang kayak benar-benar harus cepat selesai, berarti saya tidak keluar kamar atau kayak tidak keluar dari kos, hanya sekitaran kos saja, kayak kerja pokoknya harus selesai. Tapi kalau misalnya ada waktu luang, kayak misalnya kita kuliah, misalnya kami setelah ini kan kosong. Nah, kalau misalnya ada waktu kosong, kenapa tidak nonton atau tidak jalan? Nanti paling saya ajak teman, yuk kita ke sini. Lagian kan tidak
tidak apa ya, tidak terlalu membutuhkan banyak waktu, kayak misalnya tidak lebih dari 2-3 jam setidaknya kan sudah bisa keluar dan sebagainya. Jadi kalau untuk healing tuh pasti ada, jadi tidak harus Tidak harus belajar itu terus. stres. Oke Kak, kalau boleh tahu Kak, motivasi apa yang membuat Kakak, oh saya harus jadi dokter nih? Atau mungkin dari SD sudah bercita-cita bahwa saya nanti harus harus kuliah kedokteran? Atau ada motivasi lain Kak yang membuat Kakak tergerak untuk masuk prodi pendidikan dokter? Pasti kakaknya sudah tahu kalau misalnya di kedokteran itu tuh susah, tapi kakak tetap mempunyai niat untuk wah saya harus masuk dunia kedokteran nih walaupun susah begitu Kak. Oke, kalau dari saya sendiri awalnya saya tidak pernah berpikir untuk jadi dokter atau masuk ke fakultas kedokteran. Nah, tapi karena waktu itu disampaikan sama bapak mama bilang kalau bisa coba dulu ke kedokteran. Karena kalau mau dibilang sejauh ini kan untuk ukuran akademik mampu untuk itu, jadi ya sudah saya coba awalnya memang kayak apa sih masuk kedokteran, tapi semakin dipikir waktu SMA itu kayak jadi dokter tuh keren, apalagi saya karena sudah diminta begitu, jadi saya coba untuk cari minat kira-kira saya beneran mau masuk kedokteran atau tidak, nonton drakor yang berkaitan dengan kedokteran atau nonton film yang berkaitan dengan kedokteran, nonton TikTok yang berkaitan dengan itu, jadi kayak itu yang membuat kita kayak oh ya ternyata kedokteran tuh kayak gini. Semakin kita mengenal, semakin juga kita jatuh cinta, bisa juga benci, tapi kali ini jatuh cinta dengan kedokteran. Gitu, jadi kayak oh ya baik, ternyata kedokteran itu menarik, makanya saya tetapkan kayak harus bisa. Lagian bapak mama juga sudah dukung, jadi ini sekarang ada di saya, jadi saya harus bisa juga untuk masuk kedokteran. Makanya itu yang membuat saya mati-matian untuk masuk kedokteran. Oke Kak, saya bisa minta motivasi yang bisa kakak berikan untuk saya yang notabene-nya kakak saya ini baru masuk, jadi masih butuh penyesuaian. Karena bagi saya juga ini awal juga sudah, menurut saya sudah sulit. Tapi kira-kira dari kakak motivasi yang bisa kakak berikan untuk saya sehingga saya bisa bertahan seperti kakak sampai di semester 5 ini Kak. Oh ya, baik. Ini sebenarnya mungkin agak kurang pas, tapi yang paling pertama tuh ingat orang tua sudah kasih keluar uang 200 juta lebih, kita mau kasih kembali bagaimana? Kita tidak ada uang. Gitu. Kita cara kasih kembalinya itu belajar, duduk, belajar dan pertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah dikasih sama bapak mama. Yang kedua, ingat siapa yang mau masuk kedokteran, siapa yang mati-matian mau masuk ke sini. Nah, sudah di sini banyak orang yang pengen masuk tapi tidak masuk. Jadi kayak harus berbangga diri tapi jangan sombong. Jadi kayak harus kayak saya sudah masuk sini, ya gengsi dong kalau saya tidak bisa pertanggungjawabkan itu. Karena mau bilang kedokteran itu berat, iya, tapi kan pasti ada orang yang merasa kayak flexing dulu nggak sih? Nah, iya toh, tapi jangan flexing. Pertanggungjawabkan itu dengan belajar. Karena ada sudah jauh-jauh sini dari Bajawa lagi. Ya toh bapak mama sudah kasih keluar uang. Aduh, saya juga sama-sama jalur mandiri, jadi saya kayak malu. Karena kita, kalau saya sendiri kadang saya merasa kayak enak mereka masuk SN dan SB, tidak perlu keluarkan uang sebanyak itu, kita yang mandiri. Jadi kayak pertanggungjawabkan itu ke orang tua juga gitu. Kayak itu salah satu hal yang luar biasa kalau misalnya kita bisa jadi seorang dokter, kemudian bisa bawa ijazah ini bapak mama. Saya sudah datang, ini ijazah yang saya perjuangkan waktu masuk kedokteran. Yang bapak mama punya ya bukan uang sih, kayak bapak mama punya kerja keras untuk saya bisa masuk ke kedokteran. Ini hasilnya, gitu. Oke Kak. Semangat. Tinggal di kos kah di sini? Di kos Kak. Di kosnya di mana? Di Liliba. Di Liliba. Ya. Nama kosnya? Tidak nama kos. Tidak ada nama kos. Oh ya. Siapa tahu ada teman-temannya saya yang kos di situ juga. Oke, jadi semangat dari Bajawa. Toh teman, saya punya teman dekat dia dari Bajawa juga. Namanya Marvin Moy. Kalau pernah dengar. Marvin dia. Itu sampai kelas SMP. Kartini. Ya. Itu saya punya bestie banget. Ya, iya, itu sering tidur di rumah. Oh, di SMA dulu Kak SMA Marvin juga di Iya, itu bestie mampus. Dia tuh saya selalu paksa untuk pulang ke rumah, tapi dia sibuk. Keren sih Kakak Marvin. Sangat. Dia kan kemarin duta pendidikan Indonesia. Duta Pendidikan Perguruan Tinggi Indonesia. Gitu toh. Jadi kayak dia juga punya motivasi yang sama. Dia bahkan tidak mau pulang sebelum ada ijazah. Katanya sih gitu. Tapi kemarin kan karena keperluan untuk ada jadi duta, duta. makanya dia balik ke Langa. Gitu.
Oke kak, terima kasih untuk waktunya kakak, motivasinya kakak yang sudah berikan untuk saya, sehingga saya bisa pegang ini sebagai acuan saya dalam menjalani pendidikan di dunia kedokteran. Semoga kakak sukses selalu. Terima kasih untuk waktunya kak. Terima kasih kakak. Sama-sama.